Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution. Video kali ini saya masih membahas tentang seputar masalah perceraian, dan di video kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan, yaitu dari rekan Alfatino yang kemarin mengirimkan pertanyaan di kolom komentar seperti ini. Pak, saya ceritanya istri saya sudah pulang ke rumah karena pertengkaran, dan saya rasa saya benar. Intinya karena istri saya melakukan kesalahan bisa dianggap besar, tapi saya tidak mengatakan perceraian. 1 bulan kemudian kami baikan, tapi istri saya tinggal di rumah orang tuanya. Nafkah lahir batin masih saya berikan. Setelah 1 tahun, istri saya menggugat dengan alasan saya ajak pulang atau ngontrak tidak mau, dan isi gugatannya berselisih paham dan pisah rumah. Padahal itu karena emosinya, saya cuma membujuk biar mau pulang soalnya kasihan anak-anak. Dan kemudian sudah saya ajak ngontrak juga nggak mau. Lahir batin masih saya berikan walaupun sudah tidak serumah, dan hubungan juga baik. Dan kemudian pertanyaan dari beliau ini adalah, apakah hakim bisa menolak gugatannya, atau apa yang harus saya lakukan? Mohon pencerahannya. Jadi begini teman-teman, terkait pertanyaan dari beliau ini, apakah hakim bisa menolak gugatannya? Itu kan kembali kepada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu. Jadi sepanjang si penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, maka besar kemungkinan gugatan si istri itu akan diterima dan dikabulkan oleh hakim. Dan begitu juga sebaliknya, apabila memang dalil gugatan itu nggak bisa dibuktikan di persidangan, maka besar kemungkinan hakim juga akan menolak gugatannya, karena memang ada juga gugatan perceraian yang ditolak oleh hakim. Lalu terkait apa yang harus saya lakukan, mohon pencerahannya. Jadi begini teman-teman, rekan Alfatino, di saat mediasi ya, sebenarnya begini, ketika gugatan didaftarkan di persidangan, maka sebelum perkara itu diperiksa, maka terlebih dahulu diadakan mediasi, di mana mediasi ini akan dipimpin oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan. Nah, dalam proses mediasi ini, para pihak kan akan dipanggil oleh pihak pengadilan, di mana si istri dan si suami akan dipertemukan dan kemudian ditengahi oleh seorang mediator. Nah, sifat dari seorang mediator ini adalah netral. Dia tidak berpihak kepada istri, tidak juga berpihak kepada suami. Dan dia akan berusaha untuk mendamaikan bagaimana caranya agar gugatan ini tidak jadi dilanjutkan. Kira-kira seperti itulah tugas dan fungsi seorang mediator di saat mereka menangani perkara perceraian. Nah, salah satu tujuan dari mediator ini adalah bagaimana caranya agar mereka tidak jadi bercerai. Itulah pada intinya teman-teman. Nah, dan mediasi ini sendiri dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Sebanyak 3 kali pertemuan teman-teman. Jadi di dalam proses mediasi ini, rekan Alfatino itu bisa memberikan semacam penawaran-penawaran terhadap istri, bagaimana caranya agar gugatan itu tidak jadi dilanjutkan. Sebagai contoh misalnya begini, apabila nantinya gugatan ini dicabut, maka saya berjanji akan merubah sikap saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Atau bisa juga mungkin ini hanya sekedar contoh ya. Sebagai contoh, si suami ini seorang yang temperamental, dikit-dikit emosi, dikit-dikit berantem, dikit-dikit memarahi istri, kan begitu. Dan kemudian mungkin si suami ini juga sifatnya sedikit egois, ingin menang sendiri ya. Nah, di saat mediasi, si suami ini bisa menawarkan beberapa opsi kepada istri. Apabila nantinya gugatan ini dicabut, maka saya akan berjanji bahwa saya akan merubah sikap saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya tidak akan marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, dan kemudian
saya juga akan merubah sikap saya yang dulunya buruk, itu akan saya tinggalkan apabila memang gugatan ini dicabut. Yang pada intinya merubah sikap bagaimana caranya agar rumah tangga ini jauh lebih baik lagi ke depan, kan begitu. Nah, apabila nanti penawaran-penawaran itu bisa diterima oleh istri dan kemudian si istri berkenan ataupun mau untuk mencabut gugatannya, maka janji-janji si suami tadi akan dituangkan ke dalam sebuah perjanjian perdamaian. Itu namanya akta vandading ya, akta perdamaian. Nah, inilah nantinya yang bisa dilakukan oleh rekan kita Alvatino, bagaimana caranya agar gugatan itu bisa dicabut dan kemudian bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Apalagi seperti yang saya sampaikan, seperti yang disampaikannya di dalam komentar, bahwasanya di dalam rumah tangga mereka ini sudah dikaruniai beberapa orang anak ya. Artinya sangat kasihan apabila memang terjadi perceraian hanya karena permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya dipacu karena emosi sesaat saja, kan begitu. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan Alvatino terkait pencerahan ataupun hal-hal yang bisa dilakukan oleh Alvatino, yaitu menyampaikan kepada istri bahwasanya apabila gugatan ini dicabut, maka Alvatino bisa merubah sikapnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Harapan saya sih istri menerima apa yang disampaikan oleh suami sehingga rumah tangga itu bisa dipertahankan kembali, teman-teman. Nah, apabila memang di dalam proses mediasi itu tidak berhasil, di mediasi pertama tidak berhasil, di mediasi kedua tidak berhasil, mediasi ketiga juga tidak berhasil, maka secara otomatis gugatan ini kan akan diperiksa dan diadili di persidangan, kan begitu. Nah, meskipun perkara itu sudah diperiksa dan diadili di persidangan, sepanjang masih ada kemauan dari kedua belah pihak untuk berdamai sebelum putusan diucapkan, maka sah-sah saja gugatan itu dicabut dengan alasan bahwa sudah ada perdamaian antara penggugat dengan tergugat. Jadi kira-kira seperti itu, teman-temannya. Meskipun di proses mediasi tidak berhasil dan kemudian si suami tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun perkara itu sudah diperiksa, intinya sebelum perkara itu diputus, apabila memang antara pihak penggugat dengan tergugat sepakat untuk berdamai, maka perkara itu akan dihentikan pemeriksaannya, teman-teman, dan kemudian apabila terjadi kesepakatan damai, maka akan dituangkan di dalam akta perdamaian atau akta vandading seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kira-kira seperti itu rekan Alvatino yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dalam video ini bermanfaat, dan saya juga menyarankan kepada rekan Alvatino agar sedikit mengurangi rasa egoisnya ya, karena di dalam komentarnya disampaikan dan saya rasa saya benar ya, dan saya rasa saya benar, intinya karena istri saya melakukan kesalahan bisa dianggap besar, tapi saya tidak mengatakan cerai. Yang saya garis bawahi di situ adalah saya rasa saya benar, kan begitu. Nah, itu kan sebenarnya sifat egois yang memang harus kita sampingkan. Artinya kita jangan merasa bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu sudah kita anggap benar. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Makanya saya bilang sifat egoisnya agak dikurangi sedikit, meskipun nggak dikurangi sepenuhnya, teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk rekan Alvatino. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.